Malam hari ini kita mau sama-sama belajar dari peristiwa Adam dan Hawa. Ya, manusia pertama yang Tuhan ciptakan, manusia pertama yang menerima janji Tuhan yang begitu besar, tetapi di dalam perjalanannya mereka gagal. Dan kita belajar melalui Adam dan Hawa, kita bisa melihat sebuah contoh dari manusia yang gagal di area yang penting bagi kita semua, yaitu komunikasi. Gagal berkomunikasi pasti gagal juga di dalam sebuah hubungan. Karena saya melihat pernikahan hancur karena nggak ada komunikasi. Begitu juga sama hubungan kita dengan Tuhan hancur karena kita kurang komunikasi juga dengan Tuhan. Entah itu hubungan dengan sesama maupun hubungan dengan Tuhan akan gagal kalau kita tidak membangun sama-sama komunikasi kita. Dengan gagalnya Adam dan Hawa di dalam membangun komunikasi secara efektif dengan istrinya gitu ya. Adam merusak perannya sebagai pemimpin spiritual pertama gitu yang Tuhan pilih ada di dalam kehidupan manusia. Dan bukan hanya gagal di dalam menjadi seorang pemimpin rohani gitu ya. Adam pun juga gagal di dalam rencana Allah yang begitu luar biasa. Dan saya percaya komunikasi itu selalu berbicara tentang dua arah. Yaitu mendengar dan menyampaikan. Kita nggak bisa berkata aku punya komunikasi yang baik. Tapi hanya cuma satu arah, hanya berbicara. Tapi nggak mau mendengar. Yang namanya komunikasi itu selalu berbicara dua arah. Bagaimana kita mendengar dan bagaimana kita menyampaikan segala sesuatu. Katakan amin. Mari kita sama-sama buka di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Judul perikopnya adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang pertama. Firman Tuhan katakan seperti ini. Ya sudah menemukan katakan puji Tuhan. Oh ya, saya sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, ini ada table of menu, khotbah saya sepanjang minggu ini bisa dilihat. Jadi 4 kali ibadah saya akan sampaikan hal yang berbeda-beda. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara punya waktu lebih bisa datang untuk menerima juga berkat firman Tuhan. Tetapi kalaupun nggak bisa hadir gitu ya, bisa juga nanti didengarkan di platform media sosial. Gitu ya. Ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan di dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang sebuah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Dan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan di dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Lalu ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Lalu firman Allah berkata, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjala dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya.
Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan yang baru saja kita baca di ayat yang pertama gitu ya, kita sudah bisa mendapati bahwa betapa pentingnya komunikasi, yaitu mendengar yang benar dan menyampaikan yang benar pula. Kita harus tahu bahwa iblis itu di dalam kehidupan kita tidak pernah tinggal diam. Makanya kita perlu mendengar suara Tuhan secara betul. Karena apa? Karena di dalam pekerjaan iblis itu selalu memutarbalikkan segala fakta yang ada. Di ayat pertama aja ular sudah memperdaya Hawa. Iblis itu selalu berusaha untuk menghancurkan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan menciptakan manusia pada awalnya itu sempurna beserta dengan rancangan dan janji yang indah. Saya membayangkan di ayat-ayat terakhir tadi kita baca, hanya karena ia gagal di dalam sebuah komunikasi, janji Allah itu sepertinya dicabut. Yang seharusnya mungkin kalau saya bandingkan secara terbalik dari apa yang Tuhan katakan, seharusnya mungkin wanita itu kalau punya anak sebelum dia jatuh mungkin gak sampai 9 bulan. Tapi karena ia jatuh, dibuatlah lebih lama. 9 bulan. Mungkin juga ini. Dalam imajinasi saya ketika saya merenungkan firman Tuhan, mungkin 1 bulan atau 2 bulan dan lahir itu mungkin loh ini ya, seperti ayam bertelur. Cepat, nggak sakit. Karena firman Tuhan katakan, engkau akan bersusah payah, engkau akan sakit. Berarti sebelumnya kalau janji Tuhan itu ada di dalam kehidupan wanita, nggak sakit. Mungkin seperti bertelur, tiba-tiba keluar gitu. Tapi karena dia rusak janji Allah di dalam kehidupannya lewat komunikasi, maka bersalinnya bertambah lebih lama 9 bulan. Dan susah payah juga di dalam kehidupan Hawa. Dan saya juga berimajinasi gitu. Dulu mungkin ular itu punya kaki ya. Sebelum dikutuki sama Tuhan jalan pakai perut. Mungkin dia punya kaki berjalan gitu ya. Saya bayangkan ya lucu juga kalau ular punya kaki. Enggak begitu menakutkan lah paling enggak ya. Tapi karena dikutuki dia berjalan pakai perut seumur hidupnya. Tanah jadi makanannya. Begitu juga di dalam kehidupan Adam. Kalau sebelum dia terpisah dari hadirat Allah, sebelum janji Tuhan itu di dalam kehidupannya hilang, mungkin apapun yang ditabur langsung bertumbuh. Tapi karena dia terpisah dari janji Allah, maka dia harus bersusah payah. Dia harus cangkul, harus tanam, tunggu waktu bertumbuh. Susah payah sekali. Bahkan dia harus kerja keras untuk supaya itu bertumbuh. Dari situ saya bisa membayangkan bahwa sebetulnya janji Allah di dalam kehidupan Adam dan Hawa itu begitu luar biasa. Dan bukan hanya janji Allah, semua fasilitas yang Tuhan berikan buat Adam dan Hawa, itu sangat besar kuasanya. Gak ada satupun kita melihat bahwa dari awal Adam dan Hawa diciptakan sampai kepercayaan diberikan semuanya kecil. Besar sekali. Adam dan Hawa diberikan kepercayaan untuk mengelola segala sesuatu yang ada. Bahkan sungai-sungainya itu mengandung emas, firman Tuhan katakan. Ada semua. Tapi karena ia gagal untuk connect dengan apa yang Tuhan sampaikan atau perintahkan, maka Adam dan Hawa menjadi manusia pertama yang jatuh. Makanya kenapa firman Tuhan di dalam Kejadian ini penting mencatat kejatuhan manusia yang pertama. Padahal Tuhan punya rencana yang begitu luar biasa. Coba kita bandingkan bagaimana Tuhan itu berbicara gitu ya kepada Adam dan bagaimana Hawa ini meresponi. Coba kita mundur lagi Kejadian pasal yang kedua. Gak usah dibuka, dicatat aja. Mungkin firman Tuhan bisa ditampilkan gitu ya di depan. Kejadian pasal kedua, ini sebelum Kejadian pasal 3. Jadi ayat ke-16 sampai ayat ke-18.
Firman Tuhan katakan seperti ini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Ini perintah pertama yang Tuhan berikan kepada Adam. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Lihat, semua pohon boleh kamu makan dengan bebas. Tapi di ayat ketiga, pasal ketiga ayat pertama iblis bilang semua pohon gak boleh dimakan, bukan? Dibalik sama iblis. Lalu ayat ke-17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi pesannya jelas kepada Adam, ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat, jangan kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pasti, katakan pasti, engkau mati. Lalu ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan dengan jelas memberitahu kepada Adam, semua pohon boleh dimakan, tapi hanya satu yang gak boleh. Begitu kamu makan, langsung kamu mati. Pertanyaannya hari ini, harusnya Adam itu memberikan catatan khusus dari apa yang Tuhan sampaikan. Firman Tuhan ini disampaikan kepada Adam, bukan kepada Hawa. Karena apa? Pada saat Adam menerima perintah ini, Hawa belum ada. Karena firman Tuhan kejadian kedua, dia belum diciptakan. Ketika dia berfirman, ayat 16-17, ayat 18-nya baru Tuhan punya inisiatif. Gak baik sendirian, Hawa mau diciptakan. Hawa baru mau diciptakan. Komen pertama, Hawa gak ada di tempat. Belum diciptakan. Hanya berfirman kepada Adam. Akibatnya tergantung Adam untuk menyampaikan apa yang telah Tuhan katakan. Jadi mengapa Adam gak mengkomunikasikan instruksi Tuhan dengan jelas kepada Hawa? Mengapa ada gangguan di dalam komunikasi kehidupan mereka? Ketika di Kejadian 2 ayat 17 firman Tuhan katakan, tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan jahat itu jangan kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Sedangkan di dalam Kejadian 3 ayat yang ketiga, ketika ular itu sudah mencobai Hawa, apa yang dikatakan Hawa? Dikatakan ini, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Terjadi sebuah perbedaan pesan. Tuhan berkata, kamu gak boleh makan buahnya sebab hari engkau memakannya pasti engkau mati. Tetapi Hawa menerimanya, Allah berfirman jangan kamu makan ataupun raba. Gak ada kata raba di dalam pesan Tuhan, tetapi kenapa Hawa mengatakan jangan kamu raba? Kenapa? Tuhan berkata ketika kamu makan pasti kamu mati, tapi Hawa cuma menafsirkan jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Sesuatu yang berbeda tentu saja Hawa gak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi ketika dia memakan buah terlarang. Karena pesan yang disampaikan Adam ke dalam kehidupan Hawa, different. Beda. Pesannya beda. Seringkali di dalam pernikahan juga sama. Suami bilang apa, istri lakukan apa. Nggak nyambung. Kenapa? Pesannya beda. Apa yang disampaikan dengan yang dilakukan beda. Coba kita lihat Hawa meresponi ular itu. Allah berfirman jangan kamu makan ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Hawa menambahkan kata-kata. Padahal Tuhan nggak sampaikan itu. Kenapa kok harus ditambahin? Tuhan nggak pernah mengatakan hal seperti itu. Jadi dari mana ia mendapatkan informasi yang salah? Adam. Dari mana ia mendapatkan informasi? Bukan dari Tuhan. Bisa gak salahnya Hawa? Hawa gak ada waktu itu, belum diciptakan. Tuhan langsung berfirman kepada Adam. Jadi salah siapa kalau ada misinformasi? Adam. Adam dan Hawa gak tahu hari di mana ia memakan langsung mati, yaitu terputus dari hadapan Tuhan. Ia mungkin dapat pengetahuan baru karena makan buahnya, tapi ia kehilangan janji Tuhan. Makanya dari sini saya garis bawahi. Untuk beberapa hal memang jangan jadi orang yang kipu. Lebih baik untuk hal-hal yang kita gak patut tahu, gak usah tahu. Daripada kita begitu kita cari tahu, kita tahu, terpisah dari hadapan Allah. Ya kan? Gak harus tahu tapi cari tahu. Oh. Begitu cari tahu dapat sesuatu, oh mulai gosip. Terpisahlah engkau dari hadapan Allah. Gak usah cari tahu. Segala sesuatu yang bukan urusan kita gak usah cari tahu. Karena begitu Anda cari tahu, gosip yang akan keluar. Mau rencana Allah tetap ada di dalam kehidupan kita? Yang mau katakan amin. Kalau Anda berkata, aku mau rencana Allah tetap ada, coba katakan kanan kiri. Gak boleh kepo. Oh iya,
Bagaimana komunikasi kita menentukan informasi yang diterima akan menentukan keputusan-keputusan besar yang akan kita lakukan. Makanya kita nggak boleh menganggap remeh cara berkomunikasi kita. Karena ketika kita menganggap remeh, maka kita akan melihat banyak orang gagal di dalam rencana Allah. Dari firman Tuhan ini kita pelajari ada 4 alasan dasar kenapa komunikasi pesan itu rusak. Yang pertama, bagaimana pesan itu, alasan dasar kenapa pesan itu bisa rusak. Yang pertama adalah karena kita abai akan detail dalam pesan yang seharusnya dikomunikasikan. Abai. Karena kita abai. Saya tahu mungkin sebelum Tuhan berfirman kepada Adam itu sudah jadi orang yang paling repot di dunia. Bisa bayangkan, binatang begitu banyak, dia harus kasih nama. Betul kan? Binatangnya banyak banget loh. Adam harus kasih nama satu-satu, ini gajah, ini harimau. Dia cukup repot. Lalu Tuhan berfirman, semuanya boleh kamu makan, tapi cuma satu yang jangan. Karena begitu kamu makan, kamu pasti mati. Tapi karena dia ini gajah, ini macan, ini kucing. Sehingga apa yang Tuhan sampaikan, dia abai. Dia dengar sih, tapi dia abai. Karena kesibukan Adam, dia abai setiap detail yang Tuhan katakan. Untuk dia katakan next berikutnya kepada istrinya. Kepada anaknya. Dia harus katakan sesuatu. Tapi karena dia repot, dia sibuk dengan pekerjaan, dia sibuk sehingga kehilangan perhatian, sehingga pesan yang bisa harusnya bisa disampaikan dengan sempurna, gagal disampaikan. Bukankah di dalam pernikahan karena kesibukan kita bekerja, pesan kita sebagai orang tua sampai kepada anak juga seringkali diabaikan. Coba seberapa banyak hari ini anak Anda tergantung dengan gadget, lihat YouTube, semua. Ketika Anda berkata sama anak, jangan lihat YouTube terus. Sesimpel itu kan? Kalau anak Anda lihat YouTube terus, nanti papa matikan TV-nya loh ya. Nggak adakah alasan yang dijelaskan kepada anak selain daripada matiin TV? Bisa nggak dijelaskan? Pak repot pak, sibuk pak. Sama, Adam juga sama. Ketika Tuhan berbicara, ini kumbang, ini kupu-kupu, ini binatang melata, ini unggas, ini binatang reptil, ini ya sibuk sekali. Sehingga pesannya Tuhan, oh iya yang penting itu intinya seperti ini. Betul kan, seringkali kan kita kayak gitu. Yang penting kan intinya ini, disampaikan aja, no, gak bisa. Kan firman Tuhan, yang penting intinya begini, kan gak bisa Bapak Ibu Saudara. Saya sama kayak, kenapa kok saya harus baptis? Baptis selam. Ya pokoknya intinya kamu harus baptis. Kan gak bisa Bapak Ibu Saudara. Anda harus menjelaskan kenapa harus baptis. Kenapa Roh Kudus? Ya pokoknya Roh Kudus. Seringkali kita nggak bisa menjelaskan. Kalau kita nggak bisa menjelaskan, putuslah komunikasi. Makanya apa yang kita dengar dari Tuhan, kita nggak boleh abai. Seringkali kesibukan membuat kita kehilangan perhatian untuk bisa menyampaikan pesan dengan benar. Sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kesibukan pelayanan. Jadi kita abai. Ketika Tuhan berfirman kepada Adam, Hawa belum diciptakan sehingga pesan Tuhan diterima oleh Adam. Apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidup Hawa ada di dalam pesan yang Adam harusnya bagikan dengan sempurna. Mungkin hari ini Tuhan berpesan kepada suami-suami, kepada bapak-bapak. Jangan abai. Kalau engkau abai, janji Tuhan di dalam keluargamu ada hubungannya dengan itu. Kita gak bisa abai. Kalau engkau gak bisa sampaikan tepat seperti apa yang Tuhan mau hanya karena repot, Anda akan makan hasilnya juga sama seperti Adam. Dia makan hasilnya yang seharusnya gak perlu bekerja keras. Tapi karena dia abai, dia harus bekerja dengan ekstra keras. Apalagi yang membuat kita abai? Ketika kita merasa bahwa pesan itu gak penting. Segitu aja. Segitu aja, betul? Ketika tanya, segitu aja. Ketika dikasih tahu, cuman itu. Ketika suruh jelasin, gak bisa. Kenapa? Karena kita anggap penting. Saya bisa membayangkan ketika Adam sedang kasih nama, itu jadi orang paling repot.
Dan mungkin ketika Tuhan, Adam, semua pohon boleh, saya sudah tahu. Semua pohon boleh dimakan, tahu. Sudahlah, tahu. Yang tengah-tengah itu, jangan ya. Tahu Tuhan, tapi dia terus kasih nama. Karena ini lebih penting Tuhan. Karena begitu aku salah catat, namanya harus ngulang dari awal. Ya saya bisa bayangkan dia harus ngulang dari awal kasih nama-nama binatang, ya gak mudah juga. Tapi dia seharusnya tahu apa yang Tuhan sampaikan. Itu adalah pesan yang terpenting. Dan kita gak boleh abai. Ketika Tuhan berbicara, gak kita perhatikan. Ketika Tuhan bicara, kita gak dengarkan dan kita simak dengan baik. Jadi ketika memberitahukan ke Hawa juga asal-asalan. Yang penting ini loh, artinya pokoknya yang di tengah-tengah itu jangan, nanti kamu mati. Kamu pegang aja jangan wis, pokoknya gak mau repot lah gitu. Gak mau repot. Pokoknya kamu jangan otek lah, pokoknya itu Tuhan ngomong pokoknya ada mati-matinya gitu lah. Pada ketika makan, terputuslah. Langsung mati. Tuhan mau kita menyampaikan dan melakukan sesuai dengan apa yang kita terima. Suami istri, komunikasi dalam pernikahan harus sesuai. Supaya komunikasimu gak terputus, supaya janji Allah dalam pernikahanmu juga gak hancur. Hubunganmu dengan anak-anak, itu pun juga sama. Gak boleh terputus hanya karena kita sibuk, hanya kita mengapa, aduh sudah gak apa-apa, lebih penting pekerjaanku. Kita anggap anak-anak kita gak penting, gak bisa juga. Halo, amin. Coba yang berikutnya, yang kedua. Apa alasan dasarnya? Coba ayat keempat. Kejadian 3. Ayat yang keempat sampai ayat yang keenam. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mulai mengambil dari buahnya dan dimakan dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Artinya ketika Hawa ini dicobai, Adam ada di sebelahnya. Adam itu ada di sebelahnya. Dia berkata, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, lalu diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Ada bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Dan ayat ke-11, coba kita lompat ayat 11, firman-Nya. Ketika Tuhan tanya, siapakah yang memberitahukan kepada engkau bahwa engkau telanjang, apakah engkau makan dari buah pohon itu yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Ular berbicara kepada Hawa, Adam ada di sana. Dan ketika Adam berbicara sama Hawa berbicara sama Adam, ini makan enak. Adam pun memakannya. Yang kedua, alasan dasar yang kedua, bagaimana komunikasi atau pesan itu bisa rusak adalah ketika membiarkan suara sekitarnya mempengaruhi lebih dari suara Tuhan. Jelas pesannya kepada Adam, jelas pesannya kepada Hawa, tetapi ia izinkan suara ular itu berbicara lebih dari kehidupannya. Adam membiarkan suara istrinya berbicara lebih daripada suara Tuhan. Yang membuat itu hancur. Yang membuat komunikasi rusak. Suara Tuhan itu mutlak. Tapi apa yang seringkali membuat kita gagal di dalam rencana Tuhan adalah ketika kita buka telinga buat suara orang-orang yang merusak. Dan itu kita biarkan karena itu ada di sekitar kita. Suatu kali Yairus datang kepada Tuhan dan berkata, anakku sakit, butuh Tuhan untuk sembuh. Tuhan berkata, anakmu gak apa-apa, anakmu sembuh. Tetapi di dekat rumah orang berkata kepada Yairus, Yairus, kamu gak usah susahkan guru, anakmu sudah meninggal. Tapi Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Kalau Yairus gak percaya Tuhan, saya percaya anaknya tak akan pernah hidup. Tapi karena ia mendengar suara Tuhan, maka anaknya hidup. Selalu banyak orang-orang di sekitar kita yang suaranya merusak. Tahukah bahwa suara orang-orang yang gak benar sekalipun didengarkan terus-menerus di telinga kita bisa jadi kebenaran loh Bapak Ibu Saudara. Iya loh, coba deket sama orang yang suka gosip. Kita akan merasa, oh iya betul ya. Padahal gak betul. Tapi karena kita berada di dalam lingkungan orang suka gosip.
Kita merasa bahwa itu betul. Kita berada di dalam lingkungan orang yang suka ngerasani pendeta, hamba Tuhan. Oh iya itu. Kita nggak tahu hidupnya dia. Nggak tahu hidupnya hamba Tuhan itu. Kenapa kok dirasani? Dan kita menganggap iya itu pasti betul. Apalagi orang di sekitarnya banyak sekali yang bilang, oh itu hamba Tuhan gitu. Orang nggak suka gosip, dengar gosip, maka dari bibirnya juga akan sometimes akan keperucut. Oh iya gitu. Nggak suka padahal, tapi dengar terus gitu ya. Lidah tak bertulang. Nggak ada handremnya. Langsung keluar. Keperucut. Hati-hati lu dengar dari suara yang ada di sekitarmu. Hawa dengar suara ular lebih dari suara Tuhan. Adam dengar suara Hawa istrinya lebih daripada suara Tuhan. Kita harus pilih-pilih suara Tuhan itu mutlak. Nggak bisa ditawar. Lupakan yang bicara banyak orang, masa nggak percaya. Ketika saya 2009 dipanggil jadi hamba Tuhan. Yang berbicara, kamu bodoh panggilan itu lebih banyak daripada orang yang dukung saya. Bisa 4-5 kali lipat lebih banyak. Tapi saya tahu, enggak, ini pesan Tuhan buat saya. Saya harus ambil. Yang dulu enggak mendukung, oh, ternyata betul ya sekarang kamu jadi hamba Tuhan, kamu wah luar biasa dipakai Tuhan. Iya dulu kan kamu enggak mendukung. Coba saya dengarkan itu, enggak ada saya di tempat ini hari ini. Yang banyak belum tentu benar. Belum tentu yang banyak itu mendukung dan itu jadi benar, tergantung lingkungan di mana kita tinggal. Yudas loh mengambil keputusan jual Yesus, dia didukung banyak orang. Imam-imam Farisi semua dukung. Betul kamu, betul. Mati. Padahal banyak yang dukung. Yang banyak belum tentu benar loh. Ini yang banyak, ini orang ngomongin gini pasti betul, enggak belum tentu. Yudas juga gitu kok. Jual aja, jual itu kamu enggak berkhianat kok, kamu betul kok kamu. Semua orang yang berbicara sama Yudas lebih banyak daripada murid yang percaya sama Yesus. Begitu dia jual Yesus, apa yang terjadi? Mati. Mati. Yudas mati dan kehilangan rencana Allah. Makanya hari ini, masih kita mau cari dukungan di sekitar kita lebih dari suara Tuhan. Yang banyak belum tentu benar. Mungkin yang sedikit itu lebih benar. Lebih bisa benar. Tergantung lingkungannya lah ya. Kalau kita ada di dalam lingkungan gereja gini ya lebih banyak lah yang benar, saya percaya. Tapi kalau kita di lingkungan di luar sana, sekalipun banyak jumlahnya lebih banyak dari jumlah jemaat gereja kita, ya belum tentu benar juga. Belum tentu benar. Cari suara pendukung tapi lingkungan kepahitan, kecewa, gak takut Tuhan. Ya kita akan jadi kepahitan. Orang yang kecewa, kepahitan. Datang kepada orang yang kepahitan sama gereja, sama hamba Tuhan. Diceritain ya gereja memang begitu. Takkan pernah kembali ke gereja. Tambah luka hatinya. Oh iya memang. Tapi kalau orang kepahitan, luka hati, kecewa. Dia datang ke orang yang cinta Tuhan. Kamu gak boleh kecewa, kamu harus kembali. Kamu harus lepas pengampunan. Dia akan bertobat. Dia akan bertobat. Di luar sana banyak orang gak percaya Tuhan. Jangan cari dukungan di sana. Halo, amin. Apa yang membuat komunikasi rusak adalah ketika kita membiarkan suara sekitar kita mempengaruhi lebih daripada suara Tuhan. Coba Kejadian 2 ayat 17. Kejadian 2 ayat ke-17. Ini sebelum Kejadian 3. Kejadian Hawa meresponi dari bujukan ular. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Katakan pastilah engkau mati. Yang ketiga, apa yang membuat pesan itu rusak adalah kita lupa akan apa yang Tuhan katakan tentang konsekuensi dari ketidaktaatan. Kita lupa apa yang Tuhan katakan tentang konsekuensi
dari ketidaktaatan. Tuhan di ayat 17 sudah bilang, ada konsekuensi. Kalau kamu makan buahnya, pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Pasti engkau mati. Ada konsekuensi. Ingat, di dalam segala sesuatu ada konsekuensi. Makanya kita nggak boleh lupa konsekuensinya. Tuhan sudah berkata sama Adam tentang konsekuensi. Kalau kamu nggak taat, kalau kamu tetap makan buahnya, kamu pasti mati. Setiap perkataan Tuhan mengandung janji, tapi juga mengandung sebuah konsekuensi ketika kita nggak taat. Seringkali kita abai, lupa ada konsekuensi yang menanti kita ketika kita nggak taat. Suatu kali Petrus berkata sama Tuhan Yesus, kalau ada orang yang menangkap, mengkhianati engkau, sekali-kali aku tidak. Lalu Yesus berkata, sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Tidak akan sekali-kali. Dan sungguh, Yesus ditangkap, murid semua lari, Petrus ditanya, kamu salah satu dari dia? Bukan, aku enggak. Oh iya, kamu salah satu dari dia, dari muridnya. Kamu orang Galilea, bahasamu Galilea. Enggak, saya enggak. Betul kamu dia, saya enggak kenal. Berkokoklah ayam. Kukuruyu. Dikatakan bahwa, maka teringatlah Petrus. Oh iya, sometimes kita lupa. Ada konsekuensi loh. Di dalam segala sesuatu. Tuhan ciptakan Adam dan Hawa lengkap dengan fasilitas kemurahan di Taman Eden untuk mereka kelola. Tetapi gagalnya mereka connect dengan Tuhan membuat mereka itu kehilangan semua. Sebab ayat 16 dikatakan firman-Nya kepada perempuan itu, susah payah waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu ayat ke-18, ayat 17, lalu berfirmanlah kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan kamu makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Lihat. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, semak duri dan rumput duri akan yang dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makanmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Saya bayangkan Adam, gara-gara kamu aku susah cari duit. Betul bapak-bapak? Salah siapa? Ayo, salah siapa? Bilang Adam? Adam itu Anda sendiri. Jadi saya sempat berpikir, aduh Adam, seandainya kamu dulu itu enggak jatuh. Mungkin tongkat dan kayu akan jadi tanaman. Apa yang kita taruh akan berbuah. Apa yang kita hasilkan dijual, gak perlu cari pembeli yang datang. Mungkin ya. Saya gak mau mendahului firman Tuhan. Tetapi kalau firman Tuhan dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Sampai engkau kembali jadi tanah. Saya bayangkan, Adam kenapa sih? Gara-gara kamu nih, kita harus cari pelanggan. Pelanggan hilang, kita khawatir. Merintis usaha jadi berat. Karena apa? Tanahnya udah dikutuk duluan dari awal. Harus menanti panjang gitu ya. Kalau kita nggak mau itu terjadi juga di dalam keluarga kita. Janji Allah digenapi. Maka kita nggak boleh lupa akan konsekuensi. Di dalam segala sesuatu ada konsekuensi. Di dalam setiap perkataan Tuhan ada konsekuensi ketika kita nggak taat. Ada konsekuensi ketika kita nggak taat. Halo, amin. Suami istri datang berdua, coba katakan kanan kirinya, Pa, Ma, ada konsekuensi. Loh sekali lagi serius loh, ini ada konsekuensi, harus nyampe, benar-benar sampai utuh, nggak boleh dikurangi. Coba katakan sekali lagi, pasangan suami istri, Pa, Ma, ada konsekuensi loh. Halo, amin. Yang diberkati Tuhan bisa kasih kemuliaan buat Allah kita.
Dan yang terakhir, yang keempat, coba ayat 9. Kejadian pasal yang ketiga. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Dia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Lalu perhatikan, jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Yang keempat, apa yang membuat pesan rusak, komunikasi itu gak nyampe rusak adalah ketika kita gak bertanggung jawab atas hasil komunikasi yang salah. Pernikahan rusak, komunikasinya karena suaminya gak tanggung jawab, udah salah. Malah tambah ngomel. Istrinya udah salah, malah lebih bawel. Udah salah nih. Gak ngaku salah. Malah suaminya dimarahin. Suaminya udah salah, gak minta maaf, cari pembelaan. Cari pembelaan. Di firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa orang yang menyebabkan Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden bukan hanya karena mereka itu melanggar makan buah. Karena ketika hanya makan buah, setelah makan seharusnya sama Allah langsung diusir. Kamu makan, get out. Tetapi yang membuat mereka kehilangan janji Allah adalah karena respon mereka saat diberi kesempatan bertanggung jawab. Mereka gak ambil kesempatan itu. Apa kamu makan buah itu? Yo, itu, wanita itu yang kamu kasih, nyalakan Tuhan loh. Coba gak kamu kasih? Pasti gak akan terjadi. Hawa, betul Hawa, kamu yang kasih. Ya Tuhan ciptakan ular berkaki. Kalau gak usah ciptakan ular berkaki, pasti gak dikibulin. Tuhan disalahkan. Ketika mereka dengar bunyi langkah Tuhan, berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya terhadap Tuhan Allah. Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman, "Di manakah engkau?" Yang menjawab, "Ketika mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Di manakah kamu, Adam? Pertanyaan ini membuat Adam dan Hawa takut dan bersembunyi. Gak berani bertanggung jawab dengan setiap kesalahan yang sudah diperbuat. Tuhan tanya, "Apakah kamu makan buah itu?" Adam salahkan istrinya. Istrinya salahkan ularnya. Dari dua-dua jawaban gak ada satupun yang bilang bahwa dia bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Tetapi semua lempar badan. Begitu juga kita hari ini. Kalau kita mau hubungan kita dengan Tuhan, kalau kita tahu kita salah, "Tuhan aku salah, ampuni aku." That's it. Selesai sudah. Gak perlu salahkan, "Ini lu gara-gara ini Tuhan, ini gara-gara gini." Gak perlu. Jangan sampai kita sudah salah, gak bertanggung jawab pula, dilemparlah kita keluar dari Taman Eden. Dari janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau engkau tahu engkau salah, datang kepada Tuhan, "Tuhan, aku salah. Aku telah melanggar perintahmu, aku gak taat. Aku abai akan firman-Mu. Ampuni aku." Selesai. Tuhan kita maha pengasih dan penyayang, bukan? Kalau hari ini dalam pernikahan juga sama. Kalau engkau salah, gak usah tunggu-tungguan. Datangi aja udah istrimu. "Ma, papa salah, papa minta maaf." Ya sudah. Ada konsekuensi? Iyalah, mungkin suruh tidur di luar dulu. Tapi setelah itu tidur di dalam. Kalau istri yang salah, datang. "Pak, ya mama terlalu cerewet, Pak, mama salah." Gitu ya, seharusnya papa yang lebih cerewet, tapi karena mama salah jadi mama lebih cerewet mungkin gitu. Ya minta maaf lah. Selesai sudah. Kalau kita salah, bertanggung jawablah. Halo, amin. Dan ketika kita bertanggung jawab atas setiap hal, saya percaya janji Allah akan digenapi di dalam kehidupan. Setuju, berikan kemuliaan buat Allah kita.
Mari kita belajar dari kesalahan Adam dan Hawa. Mungkin kita pembicara yang baik gitu ya, bisa berbicara dengan baik, tapi apakah kita seorang communicator yang baik? Pembicara hanya bisa menyampaikan tapi nggak bisa mendengar. Tapi communicator dia bisa mendengar dan menyampaikan dengan baik. Coba kita cross check lagi di dalam hati kita, apakah kita memperhatikan dengan seksama apa yang Tuhan katakan kepada kita? Apa janjinya, apa perintahnya? Apakah Anda memberikan perhatian yang tepat? Perhatian yang detail terhadap apa yang Tuhan sampaikan. Kalau hari ini Anda sebagai pemimpin gitu ya, apakah Anda sudah memastikan bahwa orang-orang yang Anda pimpin mendapatkan pesan yang Tuhan taruh di dalam hatimu? Apakah kau sudah yakin menjadi komunikator yang baik buat orang-orang yang kau pimpin? Dan apakah Anda bertanggung jawab atas apa yang telah Tuhan percayakan di dalam kehidupanmu? Kalau kita tahu bahwa kita salah, biar malam hari ini kita minta ampun di hadapan Tuhan. Dan saya percaya keluar dari tempat ini, sesuatu yang besar, sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia akan terjadi di dalam kehidupan kita. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Baik, saya undang semua bisa bangkit berdiri. Aku sangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu, ku sadari